Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Listia. Saya dari kelas PB 23B. Di sini saya akan merangkum atau meresume dari mata kuliah Government Digital dengan dosen pembimbing M. Taufik Harsana SOS MAP. Di sini saya akan menjelaskan definisi elektronik government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, pelaku bisnis, serta hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Model pelayanan yang utama adalah government to customer, government to business, serta government to governance. Adapun keuntungan government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang diharapkan dari electronic government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Tantangan besar elektronik government, tantangan penentuan kanal akses. Contohnya, ingin pindah dari provinsi ke kabupaten sampai ke desa, penentuan kanal aksesnya masih jadi tantangan. Tantangan keterbatasan pihak non-pemerintahan, tantangan pembiayaan manajemen perubahan. Contohnya, kita harus punya kota sendiri. Jenis-jenis pelayanan elektronik government, misalkan pembuatan paspor, pembayaran listrik, pembayaran PDAM. Kenapa harus ada pelayanan elektronik government? Karena adanya kompleksitas, yaitu menyangkut seberapa rumit anatomi sebuah aplikasi elektronik government yang ingin dibangun dan ditetapkan selanjutnya. Aspek manfaat yaitu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan besaran manfaat yang dirasakan oleh para penggunanya. Bahwa dengan adanya elektronik government itu bisa didasarkan manfaatnya oleh pengguna atau masyarakat. Berdasarkan aspek-aspek di atas, maka jenis-jenis proyek elektronik government dapat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu publish, memberikan informasi melalui website, dan interaksi. Selain mempublish, dia menyediakan alat untuk berinteraksi baik untuk masyarakatnya, pembisnisnya, ataupun untuk yang lain-lain. Dan yang terakhir adalah transaksi. Kalau yang transaksi tentu sudah ada yang publishnya dan bisa berinteraksi dan bisa bertransaksi. Adapun tipe-tipe relasi elektronik government, pemerintah membangun dan menerapkan bagi protokoli teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaharui hubungan interaksi dengan masyarakat. Pemerintahan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan swasta, kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintahan dengan pemerintahan lainnya, meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayanan masyarakat. Mengapa kita memerlukan elektronik government? Elektronik government bukan karena ikut-ikutan tren, tanpa mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tersebut harus dilakukan. Selanjutnya, elektronik government bukan sebuah insitatif yang memudah dan murah. Kenapa untuk menjalankan diperlukan biaya yang kompleks? Elektronik government adalah sarana atau alat untuk menuju kepada objek-objek. Elektronik government diperlukan jika mempercayai bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangkaian manajemen pemerintahan, maka akan memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik, memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitasi, memprediksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi, menciptakan masyarakat berbasis komunikasi informasi yang lebih berkualitas. Apakah kita mempunyai visi dan prioritas yang jelas untuk elektronik government? Visi elektronik government memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani pelayanannya, mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik. Manajemen terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis. Karakteristik visi yang baik untuk elektronik government disusun secara kolektif oleh para
stakeholder electronic government berfokus kepentingan masyarakat baik, murah, cepat. Visi harus mudah dikomunikasikan dan disosialisasikan. Kebutuhan electronic government seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Adanya pemimpin untuk mempromosikan, mengimplementasi electronic government, adanya suatu kebijakan dari kalangan pemerintahan dan stakeholder untuk saling membagi dan menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas kegiatan sehari-hari. Faktor-faktor penentu kesiapan daerah terhadap electronic government, infrastruktur komunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan IT oleh pemerintah, kepastian SDM pemerintah, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, perubahan paradigma, dan selanjutnya apakah ada politik will untuk memimpin electronic government, dukungan kepemimpinan politik yang memiliki komitmen berkelanjutan, ketersediaan alokasi dana yang telah dianggarkan dan siap untuk dicairkan, kesepakatan untuk melakukan koordinasi intensi sektoral, niat untuk memulai menyusun undang-undang atau peraturan guna mendukung inisiatif yang ada dan memberlakukan kesiapan dari seluruh SDM pemerintah untuk belanja dan mengubah cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan. Terakhir, usaha untuk mensistematikan konsep electronic government agar inisiatif ini dapat berlangsung terus-menerus. Apakah kita memilih electronic government yang terbaik, melakukan diagnosa atau kajian terhadap status pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pemerintah setempat, melakukan atau melihat bagaimana pemerintahan di berbagai tempat atau negara yang berada menghadapi permasalahan atau kebutuhan yang sama. Meyakinkan pada stakeholder bahwa apa yang hendak dikerjakan benar-benar sesuai visi electronic government yang telah dicadangkan. Mencoba melihat bagaimana pelaksanaan electronic government dari kacamata pengguna atau masyarakat, menentukan pihak-pihak mana yang terlebih dahulu akan dilibatkan dalam proyek electronic government. Sosialisasi keberadaan aplikasi electronic government dapat cara memberitahukan prosedur atau tersebut kepada masyarakat. Electronic government ini akan berjalan apabila disosialisasikan kepada masyarakat hingga masyarakat tahu atau mampu menggunakan dan mampu melaksanakan, maka berdampak memberikan nilai positif. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek electronic government. Bagaimana perencanaan electronic government? Merencanakan, mengeksekusi dan mengelola proyek electronic government bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Intinya bagaimana melaksanakan sebuah proyek dengan ruang lingkup dan kualitas yang diinginkan efektif sesuai dengan tenggat waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan. Harus dikeluarkan sesuai keputusan resmi yang meningkatkan secara hukum terhadap penunjukan proyek manajer dan membentuk tim terkait dan disosialisasikan secara lintas lembaga agar tidak terjadi penolakan dan sia-sia. Dan ini penjelasan yang terakhir, mendefinisikan visi misi, objektif, konteks development, pengembangan perangkat lunak, stand dan teknis bahasa, program sistem basis data answer interface, kompetensi building, pelatihan, kompetensi melakukan keahlian seluruh SDM di berbagai lini pemerintahan, connectivity, infrastruktur, komunikasi dan teknologi informasi, cybercloud, perangkat hukum yang telah diberlakukan, stringent intervensi, pengembangan berbagai multi kapital pemodalan pembuatan proyek electronic government termasuk memelihara dan mengembangkan secara diperkirakan juga jenis-jenis modal pendapatannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.